وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala kulli hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Mustafa wa Rasulil Murtada wa Habibil Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil mukarram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, Indonesia biladi anta unwanul maqama kullu mayatika yauman tabihayyal qaimama kullu mayatika yauman tabihayyal qaimama. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa acara pada hari ini sebetulnya sudah dilaksanakan dari semenjak hari kemarin, Pak Ketua. Jadi kemarin malam sudah kita laksanakan, dimulai dengan istighosah dengan masyarakat Kampung Sukaraja semalam tepatnya, yang walaupun diguyur hujan, alhamdulillah acara tidak mengurangi tidak mengurangi acara yang dilaksanakan pada malam hari semalam. Kemudian saya sebagai panitia beserta teman-teman yang lain, Kang Ajat dan Ansor PAC Tangerang, atas nama panitia saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yaumin nahdoh amma ba'dah. Ashabal fadilah washabal ma'ahid washabat turqis sufiyah, para kiai, para kesepuhan, bil khusus sahibil ma'had Bapak Kiai Haji Arif Hidayat SQ M.Hum yang kami sangat muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadiratul kiram, wabil khusus guru saya yang pada kesempatan ini tinggal satu-satunya guru saya yang masih ada di alam dunia, Abah Kiai Haji Hamdan Sabirin sebelah kiri saya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kesehatan. Wabil khusus yang kedua pada panitia acara Arlah Nahdlatul Ulama dan pembukaan Ponpes Sadana Akang Ismatullah, terima kasih banyak atas semuanya. Mudah-mudahan menjadi nilai tambah keberkahan dan kebaikan, insyaallah. Wabil khusus selanjutnya sahabat-sahabat baik dari kota Tangerang maupun dari kota Serang maupun kecamatan Setangerang, kecamatan Seserang, banyak benar ya. Mudah-mudahan hadir di sini menjadi sesuatu yang membuat tersenyum guru-guru kita, para muassis Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ide, mudah-mudahan perjuangan beliau menjadi sesuatu yang keberkahan buat negeri ini, insyaallah. Wabil khusus pada orang tua yang hadir pada kesempatan ini dari struktur NU PC NU Serang yang diwakili oleh beliau Bapak Muhyiddin. Saya ucapkan secara pribadi terima kasih bisa hadir kesempatan ini. Dan wabil khusus pada kesepuhan Ketua DKM Abah Madra'i pada kesempatan ini selalu menemani saya. Mudah-mudahan beliau juga diberi keberkahan dan kebaikan, insyaallah. Judulnya saya berdiri di sini adalah orasi ilmiah. Ada poin beberapa yang kita ingin bicarakan terkait dengan Nahdlatul Ulama dan hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Pertama, perjalanan sejarah Sadana. Ini nyebutnya macam-macam orang. Ada kayak tadi tuh Kang Ismatullah Sadana, bukan. Ada Saadana, macam-macam. Karena para ustadz, para kiai juga suka nanya, masa ini dari bahasa Arab atau dari bahasa apa dia Sadana? Saya bilang bukan. Ini bahasanya adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Makanya bapak-bapak kalau cari di kamus sampai botak juga, yang atas yang bawah nggak bakalan ketemu, karena memang bukan dari bahasa Arab. Kalau kita buka Sadana itu sebetulnya perjalanan spiritual orang yang sudah sampai puncak tertentu, yang sudah tidak butuh dengan dunia, orang-orang suci. Cita-citanya begitu. Cita-cita itu dilandasi ayat yang tadi dibaca. Ini ayat ini selalu menghantui perjalanan hidup saya.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'aban khafu alaihim wal yakhsha kudusieun saha sieun alladzina si mausul siapa aja orang law taraku lamun ninggalkeun eta alladzina dzurriatan di'afan keturunan yang di'af doif, lemah. Ini yang selalu mengganggu pikiran saya perjalanan ini, perjalanan sampai kemarin Abah Edi kesepuhan dari Kota Tangerang berbicara dengan istri saya, ngobrol-ngobrol, ternyata istri saya itu orang Rangkas Bitung, bukan orang pada Rincang. Beliau ngomong, ini gimana ceritanya ini, Pak Kiai orang Tangerang, istri orang Rangkas, tapi adanya di pada Rincang, teka harti gitu. Tapi itulah perjalanan sesuatu yang membuat mudah-mudahan sesuatu yang baik. Itu poin yang pertama barangkali Pak Kiai, mohon maaf. Nah, berkaitan dengan waliyahsya ini, pondok pesantren dari sejak awal Sadana ini bahasa kerennya tidak ada biaya apa-apa. Saya cuma kangen masa tua saya ngedenger anak-anak yang ngomong begini, fa'ala yaqulu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Itu doang. Jadi saya ngumpulin anak-anak yang baca begituan. Nasara yansuru nasron bahwa nasirun. Itu aja yang membuat saya kangen. Jadi bahasa kerennya tidak ada biaya apa-apa nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang masuk sini. Bahkan saya berazam kalau bisa memakan juga saya yang nanggung, insya Allah. Doain ya, mudah-mudahan jadi orang benghar. Mudah-mudahan bukan benghar sendiri sih, bengharnya rame-rame. Ini juga rame-rame gitu. Itu bapak-bapak sekalian berkaitan dengan pesantren ini. Jadi yang mendorong itu cuma kerinduan aja, kerinduan ketika dulu saya ngaji Nasoro yang suruh Nasron, itu aja. Kenapa itu terngiang-ngiang? Saya kebetulan diberi izin oleh Allah sekolah cukup tinggi lah, tinggal sedikit lagi profesor, botaknya yang atas atau yang bawah nggak tahu. Artinya saya mengalami sekolah dari tingkat dasar sampai ya atas banget barangkali. Tapi bukan niat apa-apa, pakai mohon maaf, nggak ada apa-apa. Saya mengalami proses itu, kemudian ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, di samping ketika ada kekhawatiran kalau kita punya keturunan yang tidak kuat. Itu Allah memberikannya pakai alladzina. Itu alladzina mungkin kalau anak pribadi kita merasa kita keturunan kita di'afan normal. Tapi ketika kemudian orang lain alladzina yang tidak ada kaitan dengan kita, tapi kita punya perasaan itu, generasi yang setelah kita kemudian tidak punya kemampuan di'afan, ini yang mengganggu pikiran saya. Dan kaitan dengan proses belajar itu, saya mengalami proses, ternyata ada kelemahan ketika orang bicara agama. Paling poin penting membaca kitab-kitab klasik. Saya mengalami S1, S2, bentar lagi S Kemong, Pak Joko. Ketika orang kemudian masuk kuliah bahasanya memperdalam agama, tapi kemudian kemampuan basic itu nggak ada. Saya di PTIK, alhamdulillah cuma 3 tahun dan kebetulan dapat beasiswa. Ketika baca kitab-kitab klasik itu sangat lemah. Itu yang kemudian membuat Sadana fokus. Bahkan saya berkeinginan 2 tahun target bisa baca kitab dengan metode yang dengan pengalaman-pengalaman. Kalau di buku saya punya kitab buku namanya Taqwa, Tarjamatul Quranil Walad. Ada 5 sebetulnya buku itu. Nah, ini yang kemudian sangat mengganggu, dan ngajar di Tangerang muter-muter tapi kemudian tidak punya kader. Maka kemudian kayaknya harus berbuat sesuatu.
Jadi saya bukan anak-anak yang pada belajar agama Islam, kadang-kadang nggak percaya saya, bener nggak sih kuliah pada belajar agama Islam ketika Nasrani suruh Nasronnya nggak bisa. Karena kita paham bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah bahasa Arab. Kemudian kalau dia nggak bisa Nasrani suruh, dari mana dia belajar teks aslinya kalau tidak mengalami proses mungkin dengan hasil terjemahan orang lain. Kalau saya termasuk orang yang apatis ketika orang bicara agama tapi nggak ngerti pa'ala ya puluh pa'ala, bohong kalau menurut saya, kamu plase. Bohong orang sampai S3 di agama tapi kemudian dia nggak ngerti tentang mana mubtada, mana khobar, ari, eta, utawi, iku, nggak ngerti begitu, nggak percaya saya mau, walaupun dia S3 juga. Tidak percaya bukan keilmuannya, tapi dalam kajian kitab-kitab klasiknya. Dan ini sangat memprihatinkan kita lihat kemudian di medsos, ustadz-ustadz yang dia gitu. Ya begitulah, tergantung dengan terjemahan-terjemahan. Ini pendorong-pendorong poin dengan sadana. Bukan syadana juga, bukan sahdana juga, bukan. Apalagi saadana, bukan ya. Tidak saadana. Jadi perjalanan spiritual sebetulnya. Nah, berkaitan kenapa kemudian saya punya keinginan untuk bangun pondok pesantren, kan saya karena merasa bahwa yang bisa menjaga aswaja itu pondok pesantren. Bohong, selain pesantren itu bisa jaga aswaja, nggak ada. Basicnya nggak ada kalau bukan pesantren. Maka mau tidak mau ketika kita bicara aswaja, maka kita bicara pondok pesantren. Dan sejarah negara ini membuktikan bahwa pelajaran yang dilakukan, kurikulum yang diambil di pondok pesantren itu sudah melahirkan para ulama-ulama baik dari sisi negara maupun agama. Apalagi sekitar sebelum tahun 70 ke sana itu orang bicara negara, orang bicara sastra, orang bicara apapun pasti dia punya landasan yang kuat dalam keagamaan. Ini yang sekarang kita menjadi, mohon maaf untuk para ustadz, para kiai, ada penekanan stressing untuk mengkaji agama. Yuk kita kembali ke basic untuk mencoba tentang nahu sorok dengan berbagai macam bentuknya. Itu dua poin yang paling penting barangkali. Jadi kalau bicara aswaja kemudian tidak bicara pondok pesantren, ini sesuatu yang tidak benar. Kemudian dalam sejarah negara ini pesantren sekarang itu menjadi sesuatu yang cantik. Ada lembaga pendidikan, nggak ada kiainya punya duit, kemudian mendirikan lembaga pendidikan, dia namakan pesantren. Karena kalau dalam kajian-kajian keilmuan, yang namanya pesantren itu ada 5 unsur minimal. Satu, kiai yang ikhlas, yang apa aja dia jualin buat punya anak santri, bukan apa aja diambilin buat ini. Maaf. Itu mah sengaja itu mah. Jadi kita kembali kepada basic bahwa pesantren itu adalah seluruhnya apa saja yang dimiliki kiai untuk pesantren, bukan apa saja dimiliki oleh kiai untuk membuat sesuatu yang menguntungkan dalam pesantren. Ini untuk para ya yang sejalur lah sama saya, harus di-upgrade kembali. Sehingga kalau saya bicara pesantren kemudian tidak ada kiainya, aneh, karena unsurnya nggak ada. Itu yang pertama. Jadi unsur pesantren itu harus kiai. Kiai punya duit kemudian mendirikan lembaga yang ngajar orang lain, ya bukan pesantren, itu mah boarding school, tempat nginep rame-rame. Ada kiai mah nggak ada. Kalau bahasa kajiannya, kalau saya bahasanya itu mah pesantren yang sifatnya finansial. Kalau lagi masuk sampai 20 juta, pondok pesantren dari dulu mana ada pondok pesantren masuk 20 juta. Saya nih, maaf nih ya, 12 pesantren kagak pernah ada yang bayar. Datang pulang kagak jelas, masuk kagak jelas. Seingat saya
Dan itu yang memberikan keberkahan tersendiri seperti itu. Nah, itu poin-poin yang kita ingin bicarakan, dan itu sebetulnya ada keinginan di hati ini. Jadi kita sama-sama dengan anak muda Banser Ansor, ketika kita bicara pondok pesantren, maka kita bicara figur kiai. No kiai, no pesantren. Yang kedua, kurikulum. Bicara pesantren, bicara kurikulum. Kitab klasik. Bicara kitab klasik, maka bicara nahwu sorof. Jadi kalau orang bicara kiai, maka kudu bicara nahwu sorof. Al kalamu ari ngaran kalam, wa eta ari ieu kalam, Allah tu eta Allah. Kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa al kalamu utawi kalam. Huwa iku gitu. Jadi proses-proses ini harus dilalui orang yang ingin melegalkan suatu lembaga pendidikan dengan konsep pesantren. Karena kenapa? Karena hampir seluruh kurikulum pesantren, dan kebetulan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat dari tokoh lintas agama dan orang-orang yang mungkin tidak pernah mengalami pesantren, ini informasi bahwa ketika orang bicara pesantren itu ya bicara kitab klasik. Kalau sampai ada orang bicara pesantren, kiainya kemudian bicara tasrifan yang nggak jelas, kafaroyu kafiru, tidak ada maksud lain, itu mah maksudnya salah tasrifannya begitu, nggak ada maksud apa-apa. Di mana-mana juga kafaroyu kafiru mah takfiron, takfirotan. Bab kedua sulasi mazid, tambahnya tasdid. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Mau Pak Joko murid saya yang agak jelas tasrifannya. Dan orang kalau diajarkan begitu itu kadang-kadang suka aneh, padahal itulah titian awal kurikulum kitab klasik. Maka kemudian saya ditanya, oke, itu ada sekolah nggak? No sekolah. Saya pengen fokus anak-anak pesantren. Udah baca kitab klasik, pinter, baru sekolah dah loh. Kejar paket dah. Sama aja masuk kuliah mah. Sarjana juga dia SPDI, kayak ketua Ansor. Tetap aja SPDI walaupun kejar paket juga. Nggak ada SPDI kejar paket, nggak ada. Iya, apalagi sampai ditambah kejar paket C mah. Tapi kalau dia sudah bisa baca-baca kitab klasik, dia kuliah, dia menambah wawasan. Tetapi kalau kemudian wawasannya penuh, basicnya nggak ada, ngawang-ngawang. Kata orang Sunda mah, adanya ngerasa di luhur padahal mah di handap. Perasaan udah tinggi banget padahal mah masih di bawah. Yang ketiga, kalau ngomong pesantren itu maka ngomong selain figur, kurikulum, tempat yang memang takhasus. Dan insya Allah tempat ini saya jadikan atau berniat untuk juga tahfidz Quran. Tapi tahfidz Qurannya tidak seperti yang dia di sana. Apa itu yang dia? Sekarang ini ada sesuatu yang orang seolah-olah kalau hafid itu jadi orang suci. Padahal hafid Quran itu bukan sesuatu ilmu. Hafid Quran itu hanya untuk ibadah, membiasakan orang membaca Quran. Kalau nggak bisa nahwu sorof mau dia hafid juga kagak bakalan jadi orang bener. Karena yang membuat bener adalah literasi, baca kitab-kitab para ulama. Ini sekarang di masyarakat juga seperti jadi kecanduan. Orang tuh bangga kalau punya anaknya di SD itu apa SD itu. Hafalannya udah ini. Lalu setelah dia keluar hilang hafalannya. Saya dulu waktu di Kudus sama Mbah Harwani kagak boleh ngapal. Kenapa? Kira-kira kalau orang sudah penghafal Quran tuh istrinya dari awal itu istri yang benar tuh istri kedua. Yang pertama mau Quran. Bisa nggak, Rik? Dulu mah lagi semangat bisa, sekarang mah capek juga. Mendingan nggak jadi penghafal Quran, Pak. Capek.
Makanya kalau Mbah Arwani orang datang ngapal Quran tuh gak seneng, dilarang. Karena hampir setengah hidupnya dia ambil. Tanpa itu calon neraka. Orang yang sengaja menghafal Quran kemudian dia lupa, waduh, nggak usah dibacain hadisnya, takut. Tapi sekarang anak-anak di SDIT ngapal juz amma, ngapal beberapa surat, pindah nggak ada yang inget. Saya di mahasiswa saya bilang coba dong teliti di SDIT tuh, dia pernah ngapal Quran kemudian sampai SMA, tanya hafalannya masih jalan nggak? Kalau enggak yang ngajarin yang paling pertama dijitak malaikat nanti. Yang main-main ngapal Quran tuh. Jadi sekarang ada sesuatu yang diangkat seolah-olah menghafal Quran itu sebuah sains, padahal bukan. Perjalanan menghafal Quran itu adalah perjalanan membiasakan diri dengan dekat Quran, itu aja. Bukan sains, bukan ilmu, dan bukan sesuatu yang dibanggakan. Karena tidak ada yang didapatinya kalau dia tidak mengerti apa yang dia baca. Jangan ngomongin pahala, kalau pahala mah semua juga paham. Bahwa Bapak di sini gue baca Yasin wal Qur'anil, nah ini artinya tepuh gue mah. Tapi kalau nyari pahala mah ya dapat. Tapi dia bisa merubah orang menjadi visi akhirat itu tidak bisa dengan menghafal Quran, tetapi membaca literasi para ulama tentang tasawuf, tentang kolbun, tentang macam-macam yang membuat orang kemudian merubah dirinya. Karena kalau dalam bahasa Al-Quran ada beberapa sifat laten yang sudah dipernahkan oleh Allah, dititipkan. Pertama, ajula. Ulikal insan, manusia itu diciptakan ajula, senengnya ajul-ajulan. Ngerti nggak ajul-ajulan? Ajulan itu maksudnya kalau pengen hari ini pagi ada instan. Itu sifat laten manusia tuh. Makanya orang pengen apa aja instan. Makanya mie instan tuh paling laku, Pak. Coba suruh bikin mie mah kagak laku dia. Jadi yang instan itu memang tabiat manusia. Dipondokin, hayang gara-gara bisa. Udah mana berapa tahun? 3 tahun. Tapi aduh, baru 3 tahun udah aduh. Ulama-ulama dulu nggak ada yang menurut 3 tahun. Lebih sakti sekarang Pak, 3 bulan jadi penceramah. Gila menurut tahun ini. Emang bener-bener jadi instan. Jadi sifat-sifat manusia itu memang ada, dan itu bisa direduksi, bisa ditarbiyah dengan kita baca literasi. Bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan seterusnya lah. Tanpa itu nggak bisa orang. Kecuali dia punya mursyid yang memang bisa membantu dia, mursyid yang kamil, yang sempurna dari sisi akhlak, dari sisi macam-macam. Jadi tidak perlu literasi, dia cukup membaca gurunya, karena gurunya adalah literasi yang bisa berjalan. Tapi kan zaman sekarang mah susah nyari literasi berjalan tuh. Yang banyaknya literasi nggak jalan-jalan, diam kayak gitu. Jadi memang membutuhkan. Jadi jangan menipu bapak sekalian, sahabat-sahabat, jangan pernah kalau punya anak hafid itu punya kebanggaan. Kalau digodok di neraka, kalau tidak bisa menjaga hafalannya, jangan merasa bangga. Saya makanya lebih senang kalau saya pribadi, anak saya jago nahwu sorof dibandingin hafal Quran. Nahwu sorof nggak ditanya sama malaikat, Pak. Kalau lupa juga, al-kalamu ingat kayaknya itu. Enggak. Tapi kalau ngapal Quran lupa, menjadi sesuatu yang berat. Nah, perjalanan panjang ini, terima kasih Mbah bisa hadir. Orang tua nih dari Tangerang, mangga silakan. Dan terus berjalan berkaitan dengan aswaja ini, buat kita semua barangkali para pengurus juga kita semua punya kewajiban memberikan pembelajaran tentang aswaja, karena semua orang mengklaim aswaja. Kalau dalam keilmuan aswaja itu sebenarnya ada 3 hal yang perlu dibenahi oleh kita semua. Satu tentunya pemikiran aswaja, tidak ada rasa apa-apa kalau NU itu. Nggak usah ada lagi NU rasa FPI gitu.
Udah almarhum dia juga kemarin udah 40 hari kayaknya udah ditahlilin. Jadi nggak usah lagi ada NU rasa FPI. Udah dia mah udah rahimahumullahu taala. Radhiyallahu tinggian radhiyallahu. Jadi berkaitan dengan hal ini, pemikiran kita orang-orang NU, saya suka sedih, kita semua sedih, suka ada ngomong orang, kita yang penting amalan aja. Tidak Pak, amalan itu tidak cukup, kita harus punya komunitas untuk kita bergerak. Kalau kita sendiri capek, lawan begitu bagus, kitanya sendiri-sendiri capek Pak. Dan ketika orang-orang NU harus diingat, dia itu punya dua kewajiban. Pertama adalah hifdzud daulah, menjaga negeri ini. Kedua, hifdzuddin. Dan itu harus ditanamkan buat kita semua. Jangan orang NU kayaknya nyinyir ya pemerintah. Coba baca Ihya dah, juz awal. Kemarin ya baru ngaji ya. Bahwa kekuasaan dan din itu seperti dua anak kembaran. Din ad-dinu al-aslu, din itu pokok. As-sultan, kekuasaan itu adalah al-haris penjaga. Dan juga yang di-Ansor jangan terbulak-terbalik. Jadi yang pokok itu adalah din. Kekuasaan itu, kemampuan dan seterusnya itu al-haris. Jangan ditukar. Kalau pemilihan suka diterbulak-balik sama dia. Kalau lagi pemilihan, apa ini kerjain? Ingetin itu mah al-haris, buat menjaga agama. Ad-dinu al-aslu, as-sultan al-haris, penjaga. Itu kata Imam Ghazali begitu. Dan itu kewajiban buat kita semua. Dan alhamdulillah sih para sahabat-sahabat dari lintas agama paling seneng kalau deket orang NU, aman. Ada macam-macam kita labokin, orang macam-macamnya. Mereka atau sahabat-sahabat kita lebih senang berbicara dengan kita. Mudah-mudahan ini terus begitu. Karena ini adalah titipan dari guru-guru, dari guru-guru kita semua. Makanya arwah NU sekarang ini yang sebetulnya menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan, ini harus lahir semuanya. Jadi beberapa poin ini untuk para kesepuhan, hapunten namun ayanu kumaha gitu, ada sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi saya juga nitip sama Abah Jimat Roni, saya nitip punten kalau ada sesuatu yang, karena agak sering dengan beliau tuh sering apa namanya, sering ngobrol, ngopi di sini. Kadang-kadang kalau saya ada di sini, saya minta kemari ngobrol, ngalor ngidul. Ya biasa orang NU suka kagak jelas ngobrolannya juga. Tahu-tahu udah sore ya. Tapi dengan tidak jelas itu kemudian menjadi apa aja yang jelas jadi nggak jelas. Orang NU tuh. Sehingga karena enggak jelasnya, jadi apa aja perlu hati-hati karena enggak jelas. Beda dengan yang dia masuk surga itu buat dia udah jelas benar, makanya galak dia mah. Orang NU mah karena enggak jelas, gue juga bingung kira-kira gue masuk apa kagak lah. Jangan galak-galak lah, gue juga belum tahu. Makanya beruntunglah orang-orang yang tidak jelas. Jadi beruntung di dunia ini kalau masih nggak jelas itu. Ustaz ini semua nggak jelas. Kalau saya tanya, buktikan pasti nggak jelas. Masuk surga, ya mudah-mudahan nggak jelas amat hidup. Ada nggak di sini yang berani masuk surga? Pangheulana, ada nggak yang begitu? Dikelepak yang begitu mah. Dia mau udah jelas. Kalau yang begitu tuh biasanya berani Pak. Udah jelas masuk surga. Makanya kalau orang galak-galak tuh biasanya udah jelas galaknya. Jadi kalau kita tuh karena nggak jelas, nggak berani galak. Karena
karena nggak jelasnya. Mau gini benar apa enggak ya? Kira-kira ngituin orang lain benar enggak ya? Nggak jelas. Maka tadi bilang beruntunglah orang-orang yang tidak jelas. Al-Fatihah. Jadi beruntung kita semua untuk orang yang tidak jelas. Ini barangkali orasi ini awal barangkali, karena mungkin waktu dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bicara hal-hal lain. Dan untuk sahabat-sahabat yang ada di pada Rincang, saya mohon pesantren ini seperti di Tangerang, mudah-mudahan jadi tempat kita berkumpul. Kalau di saya mau kopi banyak, jangan takut. Rokok juga, ada yang bawain terus, dioper lagi. Santai aja, jangan santai Pak. Itu barangkali mau acara, mohon maaf untuk para kesepuhan juga. Jadi poin-poin yang ingin kita bahas tadi, betul orasi itu aswaja, ingetin tidak ada tanpa pesantren. Pesantren tidak ada tanpa 5 unsur. Maka bicara aswaja, bicara ada 2 kewajiban, hifdzud daulah wa hifdzud din. Jaga negeri ini dan jaga agama. Agamanya tidak menyeluruh, paham kita. Kata Mbah Hashim dalam kitab Risal Ahlis Sunnah wal Jamaah, aswaja itu ya kalau dia berfikih, dia mengikuti madhab. Tidak ada istilah kembali pada Quran dan hadis. Mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Baca Quran aja belepetan, mau kembali pada Al-Quran dan hadis. Itu kalau berfikih. Kalau berteologi, ya dia paham dengan Asy'ariyah. Tidak ada paham-paham yang namanya tauhid uluhiyah, rububiyah. Kadang-kadang dicekokin juga tuh yang pada mahasiswa tuh, lagi semester 1, semester 2. Orang NU diajarin tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Iya aja lagi, nggak ngerti dia. Wong kita mah dari kecil sifat wujud, qidam, baqo diajarin kayak tahu rububiyah. Karena pengen dapat nilai bagus, kadang-kadang jawabnya bener lagi. Padahal itu melanggar aturan bertauhid. Kita mah Asy'ariyah, nggak kenal dengan tauhid uluhiyah rububiyah. Kita mah taunya sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil pada Allah. Begitu juga pada Rasulullah, para nabi. Jadi nggak ada tauhid uluhiyah rububiyah. Itu menonsen. Nggak ada. Bertasawufnya bertasawuf Imam Ghazali. Beki wiridan. Kalau yang dia di sana ngapain wiridan habis sholat? Nggak ada dalilnya. Itu mah bukan aswaja. Aswaja mah seneng duduk, walaupun sholatnya kadang-kadang kagak pernah khusyuk, tapi duduk mah paling lama. Orang NU tuh benar. Padahal kalau kata dalil yang diambil tuh sholat yang khusyuk. Ini mah sholat kagak khusyuk, wiridan lama. Kira-kira diambil gak tuh ibadahnya? Tapi kan itu mah senengnya begitu, sholat Allah Akbar. Saya punya kiai sholat nggak ada yang sampai surat panjang gitu, walaupun hafid. Itu rata-rata kuliah kulhu. Ngapain hafid dia kuliah kulhu mah? Ini kayak gua kuliah kulhu juga nggak hafid, cepat gitu. Tapi wiridannya yang lama. Padahal kan ibadah paling penting tuh kalau kata teks sholat. Tapi orang NU masalah mah santai aja. Allah Akbar. Allah Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kayak bener aja kalau istighfar. Astagfirullah. Iya, awalnya kalau udah la ilaha illallah, sholatnya juga kagak bener, la ilaha. Itulah hebatnya orang NU, karena tidak jelas. Jadi beruntung sekali lagi orang yang tidak jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tarzuqu man tasha bighairi hisab ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha wa tamna'u mimman tasha farhamna birahmatika ya yang pertama untuk membagi minta yang sudah disiapkan di depan kolom
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli